Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teater gede. Boom. Urus. Jaya. Prediksi itu mah ditelan nih. Kopi kita belum tekap pisan. Mbak, Ya wis santai lah. Mangga, Bro. Minum Bro, dulu. minum dulu, Bro. Minum dulu. Berarti menang sama 45 menit kita diam aja nih. Iya. Enggak ada obrolan. Yang penting santai. Yang penting santai. Santai dia. Oke, Silakan. kita diam selama 30 menit. Enggak apa-apa, Bu. Masuk aja. Oke, Mbak. Masuk YouTube. Ikut. Terima kasih. Ore datang. Makasih, Mbak. Iya. Anak. Aduh, ini kopi turun dari surga. Surga ya Ice. Ya Allah, saya pengen udut. Itu. Ada Prof Udut. Bisa minta apa aja ya di Iya. surga. Ngobrol apa kira-kira? Bro, di surga ini. Oke, kita sekarang ada di luar Kampus. lingkungannya, Iya. luar kampus Institut Agama Islam Cirebon di bagian apa ini? Pojok berarti. Lapangan dari Prof. Lapangan serbaguna Serbaguna. bagi teater geni. Lah Bisa iya lah. bikin apa aja. Kemarin mentas di sini loh. Mentas. Ante mentas enggak sih? Mentas lah, bisa kagak. Mentas apa? Iya. Mentas apa? Puisi. Prof ini yang ngisi apa sih? Konten malam mingguan. Tentang jomblo. Tentang itu. Kenapa, Prof? Hah? Kenapa? Karena saya itu pengen menginspirasi para jombloan dan jomblowati di seluruh Indonesia. Biar bisa apa memotivasi? Ya, biar mereka punya pasangan lah. Emang ente udah? Hah? Emang ente udah? Belum. Oh, gimana yang gimana mau yang lain tertarik sedangkan sendirinya aja tuh belum kok. Ben. Sawah. Ya kan orang lain dulu. Saya mah nanti terakhiran aja. Iya. Kan ada itu tuh, Pak. Katanya pepatah tuh, Pak. Heeh. Ada kata-kata lah Heeh. dari saya kalau nggak salah ngambil dari tuh Jalaluddin Ar-Rumi. Apa, Bang? Apa? Aja serius-serius sih. Ya Allah, referensinya kok serius pisan. Iya, Aja katanya kan serius-serius. yang apa namanya? Kategori bahagia itu bukan hanya untuk diri sendiri, Pak. Tapi membahagiakan orang lain itu hakikat bahagia sesungguhnya. Nah, makanya saya kan bahagiakan dulu orang lain. Nah, Baru caranya- saya. Caranya gini, Prof. Ente membahagiakan saya dengan cara memijitin saya. Saya bahagia banget itu, Prof. Tapi itu ke sayanya nggak bahagia. Nanti kok dikit. Ente kan namanya Adi Wijaya. Tapi kenapa dipanggilnya Prof? Ya saya juga bingung ya. Sebenarnya kalau saya nggak ketika dipanggil gitu nggak apa sih bahasa Indonesianya tuh Apa? Ini bahasa Sunda ya. Sundana. bahasa Sundanya nggak Gesrek. Teparurugu. nggak ngomong gitu. Jadi Nggak mau dipanggil itu, tar. bukan apa nggak ini Nggak tahu sebabnya. nggak kalau nggak lupa ini Terus. Nggak apa. Terus. Ya, nggak apa. nggak ini nggak kalau dipanggil nggak nyaut tuh ya kasihan gitu. Dianggapnya sombong. Oh, iya. Dianggapnya sombong. Sombong, Nanti sombong. yang manggilnya sakit hati lagi. Karena saya nggak mau menyakiti hati orang lain. Aduh, seru dikit kopi rengnya. Tapi ente nyesel nggak dipanggil Prof tuh? Ada. Kok saya dipanggil Prof gitu. Saya berharap suatu saat nanti ketika saya besar nanti Ini udah besar mudah-mudahan belum ini? jadi profesor beneran. Amin. iya. Berarti ini masih bohongan. Hah? Masih bohongan. Setengah jadi lah. Iya. Malah justru gini, Prof. Apa? Itu tuh, Ang. Apa? Jadi kalau misalkan saya mau manggil nama aslinya Prof ini nih, Kaku ya? kaku jadi Pales. lidahnya tuh kayak nggak mengah gitu, Ang. Oke. Kita manggilnya Adi. Gimana Tuh, Adi? Adi itu nggak Tuh, nggak. itu, Prof. Enggak cocok Kayak gitu. gini, makanya dibiasakan. Bisa karena terbiasa. Kalau Prof tuh kan Enak. Pas gitu loh kalau Adi. Adi tuh. Mas Adi tuh. Aduh. Yes. Kalau saya sih berharap dipanggil Adi ya, karena nama Adi itu nama yang sangat bagus. Prof masih ada. Bagusan saya lah. Ajis. Ajis. Oh, so. Ayo. Apalagi saya, Prof.
Al Aziz bahasa Arab itu bahasa di sok Adi Wijaya. Syahrul tuh bang, bahasa Arab. Nggak ada Syahrul Adi. Adanya Syahrul Ramadan. Marhabannya Syahrul Ramadan. Nggak ada marhabannya Syahrul Adi. Gitu. Nggak ada. Tapi kan yang nama itu adalah sebuah harapan orang tua gitu untuk anaknya. Jadi setiap orang tua memberikan nama kepada anaknya itu ya pengen ada harapan itu. Punya harapan ke anaknya. Oke, BTW. BTW. Apa itu BTW? Apa sih BTW? Ngomong-ngomong. By the way. By the way. Kan ngomong-ngomong itu. Ya kan bahasa Inggris. Inggris. By the way, nanti dimarahin ini dosen bahasa Inggris. Kalau by the way, BTW dianggapnya ngomong-ngomong. Tapi bener sih. Ngomong-ngomong. Oke, ini kan Sarul kan ketua umum teater geni. Periode seumur hidup. Aduh, terus Enggak, artinya kan proses pendirian teater geni kan enggak terlepas dari peran Sarul, peran ente juga gitu loh. Malah yang ngajak berdirinya teater geni itu Sarul. Ayo bikin teater. Saya tuh kan niat saya di sini tuh kuliah gitu, lempeng gitu. Ente pengen ngapain gitu loh dengan berdirinya teater geni di kampus Institut Agama Islam Cirebon? Mau ngapain di teater, mau bicara apa di kampus IAIC? Asik kan? Asik. Nanya. Kita gantian tanya ke Sarul, bantai Sarul. Aduh. Kita pertanggungjawabkan. Iya, soalnya iya loh. Yang ngusulin ente kan Kang ngajak. Oh sih, gue teater. Ya, ente belum ini. Sarul. Duh, siapa cak? Ini bakar-bakaran kan? Berapa? Iya, jadi sebelum Ang Ajis masuk ke kampus IAIC ini kan saya terlebih dahulu guys, maksudnya Senior. Sombong. Lanjut. Iya, artinya dulu kan semenjak saya baru pertama kali masuk di kampus IAI Cirebon ini tuh, asa belum ada yang baru lah gitu di kampus IAI Cirebon ini. Makanya pas waktu Ang Ajis nanya-nanya ke saya tentang kampus Institut Agama Islam Cirebon ini, dalam segi pembelajarannya atau kuliahnya kayak gimana gitu, kampusnya kayak gimana, itu saya begitu sangat bunga sekali gitu. Pasti bunga dalam artian pasti Adis pengen kuliah nih kayak gitu. Kiri. Ya seperti gawe SP ya. Kacau kiris. Astagfirullah. Sensor ya, ini sensor edit ya. Saya ngomong kiris tuh. Tiut gitu. Iya kan? Iya, Adis pengen kuliah di sini gitu kan. Nah, setelah obrolan itu dan ternyata terbukti guys gitu. Bahwa Adis itu jadi kuliah di Institut Agama Islam Cirebon gitu. Makanya saya duluan. Ya terus kenapa ente untuk mengusulkan ngajak saya, menjebak saya untuk mendirikan teater geni? Ya ini yang jadi biar ada perubahan aja sih, bukan perubahan, jadi yang baru di Institut Agama Islam Cirebon ini gitu. Soalnya yang saya perhatiin khususnya di Kabupaten Cirebon ini gitu, di kampus-kampus yang ada di kabupaten belum ada yang namanya organisasi atau unit kegiatan mahasiswa teater gitu tuh. Ada Bang. Enggak sih. Oh iya, maksudnya di sekeliling ini Islamik maksudnya. Iya ada teater itu. Kalau sekeliling Islami kan cuma ada ini aja kampusnya. Jangan bisik-bisik nanti nggak masuk komiknya. Ada bro sekeliling jalan ini ke Daung sini nih, ke sana tuh. Ya tetangga sebelah kanan nggak ada teaternya. Iya. Tetangga sebelah kanan tuh, kampus tetangga sebelah kanan. Kanan Saya nggak nyebut loh. Iya. Pokoknya sebelah kanan lah. Anjing. Gitu. Iya kan? Berarti ingin ingin memberi warna baru gitu. Baru di kampusnya Cirebon. Yang tadinya kampus IAIC itu ada warna merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Gak ada hitam kan? Akhirnya dikasih warna hitam. Kacau. Nah, yang menarik kemudian kan
Ya udah cari orang-orangnya dulu dan termasuk yang terjebak itu kan prop terjebak. Ente pada waktu itu awal saya mau ikutan teater. Why? Kenapa? Iya, why kenapa? Karena saya itu pengen mengembangkan hobi Hobi apa gitu? acting saya. Hobi acting atau hobi menipu? Nah, Kalau menipu saya udah masuk penjara mungkin ya. Acting lah. acting, oke, acting. Karena saya kan Ya, actingnya sama aja menipu gak sih? nipu siapa? Menipu Saya diri sempat sendiri, ini ikut audisi juga guys. Iya. Ini terbongkar Iya, akhirnya. terbongkar. Jadi Prof itu pernah ikutan bukan audisi, casting. Iya sama aja kan. Casting kemudian lolos, tapi dia tidak ikut syutingnya. Yang lebih apa ya? Uniknya lagi nya. Unik. Yang lebih unik lagi, Prof malah memilih waktu itu kan berbarengan Ang ya? Berbarengan. Pas itu syutingnya tuh ada 2 acara guys. Jadi Prof setelah tahu bahwa Prof itu lolos casting gitu. Tapi sombongnya Prof tuh nggak Sombong. diambil. Iya. Sombong. Nggak diambil malah milih apa? coba? Seminar. Iya, seminar kan bener kan? Iya. kan? Karena mungkin Jangan mungkin lah. ya, Pakai oke. ragu-ragu, jangan mungkin lah. Karena saya mempunyai jiwa-jiwa pebisnis. Jadi saya mending ikut seminar aja lah. Misalnya Prof voucher lah. Hah? Voucher. Voucher Pulsa. enggak. Digital. Kan ente jualan pulsa juga. Digital. Iya, Bang, beda lagi. Jualan pulsa enggak punya kotak ini parah ini. Ada wifi ini. Enggak, ente kan pembisnis nih, pembisnis. Tapi malah tidak masuk ke koperasi, malah masuknya ikut ke teater. Oh. Karena Yang dijebak sama Sarul, ayo ikutan teater, enak loh, beli udah diumbang-umbangin. Oh, enggak ini. Kapan itu Prof? Ayo. Pernah latihan celananya enggak disleting. Saking apa? kapan tua fitnah ini fitnah. Fitnah apa waktu Pernah. latihan malam? Nih ada fotonya nih. Ada fotonya. Tahu dong. Itu pemain tuh nahan tawa itu, Bro. Iya. Nahan tawa saya juga ini mau ngekatnya gimana ya, tapi udah ngalir, udah enakan. Iya. Aduh, akhirnya kan dievaluasi saya bilang, Prof, nanti kalau latihan lagi, tolong itu sletingnya ditutup, diselerek. Water kacungnya kejepit kira. Iya, pede loh, berdiri. Set. Kacau. Udah gitu kan dimasukin anget. Iya, masukin. Iya kan kalau seorang teater itu harus pede. Balik lagi ke pertanyaannya, kenapa nggak ikut koperasi IAIC malah ikutnya teater? Karena ente pembisnis. Heeh. Ada kan koperasi. Karena saya sebelumnya nggak tahu kalau ada koperasi gitu. Parah ente, ya Allah, ya Rabbi. Dan Ente sering belum kepikiran juga pengen ikut koperasi itu. kan ente sering lewat Prof di sana, Prof. Hah? Yang di atas pojok atas Ya sana kan tuh. cuma lewat Kan ada doang. bacaannya. Cuma lewat doang. Wah, serda. Waru Iya. serba ada, kopma, sis, Rokok kopra- ada, kopra- kopi ada, Iya. es ada. Kan gitu. Akhirnya ente kan terjebak di teater geni. Oh, ternyata latihannya sampai jam 1 malam. Sampai jam 1 malam. Iya. Sampai jam 1 malam. Nginep di karantina ya. Menyesal nggak, Prof? Ya ente berdua lah, menyesal nggak Sarul sama Prof ketika waduh mengetahui proses sebenarnya di teater ya. Nggak, saya pikir nggak hanya di teater geni aja, di teater prosesnya ya di luar kebiasaan teman-teman gitu loh. Cepat dikit ya. Bebas lah. Iki dikit, Prof, Prof, dikit. Kalau saya pengen aja ya. Karena saya menikmati. Asik. Karena emang itu kan keinginan saya. Asik. Yang namanya ketika kita udah masuk sebuah organisasi, sebelum masuk kan kita harus memikirkan resikonya dulu. Asik ini. Dewasa banget jawabannya, dewasa banget. Lanjut, Iyalah. lanjut. Kalau misalkan resikonya sangat merugikan kepada saya nggak bakal masuk teater. Oke. Itu. Iya. Ada enter. Kalau sana ya. Ya, sebenarnya sih terjebak ya. Terjebak tapi dalam keterjebakan itu saya mendapatkan kenikmatan. Nah. Kenikmatannya apa? Ya kita punya pengetahuan baru gitu. Soalnya dari SMP dari SD SMP itu belum mengenal juga sih yang namanya teater gitu. Pas SMA gitu kan ada kan di teater
MA gitu, teater MA yang ada di Islamic Center. Kemudian di teater SMA itu saya menikmati proses di teater. Oh, ternyata emang bukan lumayan, jadi memang sangat luar biasa gitu proses di teater itu. Ya walaupun bicara kedisiplinan ya emang di organisasi lain juga diajarkan seperti itu. Cuman yang saya alami, yang saya rasain di organisasi teater itu yang paling kalau paling nakal. Jadi tingkat kedisiplinannya itu sangat luar biasa gitu. Oke. Jadi artinya kan menikmatilah keduanya, garis besar sama-sama menikmati. Tapi nih Prof. Iya. Nanti nggak bisa dipungkiri bahwa di dalam proses teater ketika menggarap suatu teks naskah itu kan ada aja ketika penggarap, katakanlah saya sebagai penggarap misal, kira kok beli bener-bener itu mungkin bisa itu kan saya sering banget itu. Sering banget. Itu gimana cara ente menikmati situasi seperti itu? Karena proses itu pasti sangat melelahkan, pasti sangat aduh apa sih kok begini? Aduh, pasti ada rasa-rasa udah saya pengen nyerah. Tapi memutuskan untuk lanjut dan memutuskan untuk menikmati. Cara menikmatinya, silakan minum dulu. Cara menikmatinya di situasi-situasi yang tidak sesuai dengan keinginan kita, yang membuat ente tidak nyaman. Ya dimarahin nggak nyaman lah. Iya, siapa aja juga nggak nyaman. Nggak nyaman. Nah ente menikmatinya itu seperti apa, Bro? Caranya? Kalau saya sih kayak tadi di bawah happy ya. Yang namanya berproses ya kita dimarahin, di apalah gitu kan, karena saya udah terbiasa gitu kan. Namanya juga kan proses. Saya juga menyadari itu. Tapi anda bilang ke kita sempat itu, bro saya sering ke ente aja. Nyerah ya? Nah, kan ente sebagai ketua umum. Ya itu sebagai pimprot. Ayo. Kalau ketua umum turun selagi ente masih ada pimprot, berarti ada ketidakbecusan dalam pimprotnya. Kalau ketua umum sampai turun tangan bikin masakan tuh, wah berarti ini seksi konsumsinya nggak bener nih, kan gitu. Balik lagi, gimana cara ini ya di bawah happy, kemudian Bawah happy, dan itu kan yang namanya proses itu kan ya harus dijalanin gitu. asik. Dewasa, jawabannya dewasa. Ya saya sih pernah ngalamin juga gitu, karena saya pernah bekerja dulu sering dimarahin sama bos, tapi ya semakin kesini ya saya sadar gitu bahwa ternyata dimarahin tuh ya karena kesalahan saya gitu. Tapi ketika saya tidak melakukan kesalahan lagi, ternyata sangat nikmat gitu. Nggak ada yang namanya marah-marah apa-apa gitu. Bisa lagi bro. Iya, bisa. Makan bareng-bareng. Iya. Lengko. Udah gitu tinggal makan lagi. Jadi di bawah have fun dan ada proses kesadaran diri Iya. dari dalam diri kita bahwa ini memang salah saya. Ada pengakuan bahwa oke, ini salah saya dan saya menerima itu konsekuensinya ya. Kalau Sarul? Kalau saya menikmatinya itu ketika kita sudah selesai pentas, baru bisa menikmati proses. Maksudnya yang dimarahin itu tuh kita menikmati, karena kan suatu proses itu pasti tidak instan. Jadi pasti ada aja yang perlu digembleng, yang perlu ditekanin gitu. Harusnya seperti ini, ya lebih baiknya seperti ini gitu. Wajar aja kalau misalkan ya Ang Ajis pribadi marah-marahin saya karena emang Ang Ajis itu nggak mau saya seperti itu aja gitu tuh. Karena membuat suatu pertunjukan itu ya tidaklah sangat mudah gitu. Jadi kalau misalkan prosesnya asal-asalan ya tidak bisa dipungkiri. Pentasnya juga pun bisa jadi bukan asal-asalan, jadi tidak maksimal. Oke, jadi ngeri loh. Di tengah keterjebakan antara Prof dan Sahrul, ternyata mereka menikmati ketersesatan itu, keterjebakan itu. Karena di bawah have fun, di bawah apa ya? Ada proses-proses pengakuan diri bahwa oke, dan ada proses-proses keyakinan bahwa ini oke nih. Salah satunya nyaman juga, saya kan udah nyaman.
Asik. Di mana saya nyaman, di situ saya bisa ini menikmatinya. Kalau saya gini, Bro. Pak. Karena teater kita dipertemukan, Bro. Mas. Tapi saya berharap kita saya berharap Aku mau bisa. walaupun dipertemukan, tapi saya tidak berharap berjodoh ya. Saya normal nih. Anda pede banget sih. Jodoh itu tidak hanya lawan jenis loh. Ente sempit sekali loh. Kan jodoh pertemanan kita kan gitu. Siapa tahu nanti ente sugih. Amin, Kan amin bisa ya Allah, amin. Ente silaturahmi kaya, ke iya. Pak, gitu, amin. Ente kaya kemudian kaya raya punya mobil kemudian tiba-tiba bangkrut gitu. Kan kita enak puas. Oke gitu. Nah sekarang kan gini, teater geni kan hampir 2 tahun jalan lah 2 tahun. di 1 November itu. Awal proses berdirinya teater geni itu apakah berdirinya ya ketika menggagas nama teater geni dan lain sebagainya, karena Sarul juga mengikuti proses dari awal pendirian teater geni itu apakah bukan letterlek tiba-tiba nama teater geni atau gimana itu gimana? Enggak. Awalnya pas pendirian itu kita nggak langsung nentuin nama gitu. Tapi sesuai apa yang direncanakan oleh Kang Ajis gitu juga. Waktu itu kan ya cuma ngobrol berdua gitu saya sama Ajis gitu. Dengan Kang Ajis, ya wes cari orang-orangnya gitu, anggotanya cari minimal 10 lah, 10. Nah pas sudah 10 itu kita nggak langsung perorangan gitu ngasih misalkan Ajis yang nentuin namanya ini aja, enggak seperti itu. Tapi kita kumpulin dulu teman-teman bareng-bareng, sok teman-teman mau ngusilin nama apa buat UKM teater ini gitu tuh. Kan waktu itu ditanya satu-satu tuh ada opsi apa, opsi nama apa. Dan ternyata di antara beberapa opsi yang teman-teman lontarkan itu ada salah satu nama ya. Salah satu nama dari teman-teman, namanya kalau misalkan ini gimana. Nah itu juga nama itu nggak langsung bener Gunba, enggak seperti itu. Jadi ada alasan-alasan tertentu gitu, ada filosofi kenapa mengambil nama itu gitu tuh. Waktu itu awal mula itu teater Bonggol. Teater Bonggol. Teater Bonggol namanya Bonggol. Tahu nggak Bonggol apa teman-teman? Bonggol. Teater nongol. Teater Bonggol. Jadi Bonggol itu diambil dari mengkaca ke pohon pisang kan? Iya. Pohon pisang. Iya, ini nih pisang guys. Oh, pisangnya. Pisang nih. Nanti kalau teman-teman mau pisang ambil aja di Nanti kopi kayak cek. Enggak ada ya. Itu ada belum? Ada, matang? Bro. Belum matang. Dia kan sabar. Bimbu bro. Iya, jadi di pohon pisang itu kan ada bonggolnya. Bonggol tuh kayak akar lah gitu. Akar. Jadi kalau misalkan pohon pisang ditebang, itu kan pasti nongol deh bonggolnya. Nah, karena teater ini kita mau seperti itu. Jadi kalau misalkan walaupun ada rintangan apapun, bencana alam, bencana yang ada di teater gini, tapi tetap tumbuh gitu tuh. Iya. Seperti itu maksudnya. Nah, udah sepakat tuh waktu itu, udah sepakat nama itu. Terus bikin proposal pendirian, proposal, ngajuin ke rektor kan. Dan ternyata rektornya pun sangat-sangat apa nama apa pun Apa ini bonggol? Nama apa bonggol? ternyata sangat disayangkan guys. Ini nggak menjual namanya. Dari namanya aja tuh udah kayak menghina organisasinya itu sendiri kan, dia bilang seperti itu. Makanya jadi Pak Rektor itu tidak mau nama teater di IAIC itu ya Bonggol. Kan gitu. Makanya diganti. Teater Geni. Nah, kenapa tuh dinamain teater Geni? Waktu itu kan setelah kita ngajuin teater Bonggol itu, pas sudah menerima jawaban dari Pak Rektor seperti itu, akhirnya ya wis untuk nama kan waktu itu maghrib maghrib tuh kondisinya maghrib, jadi suruh sholat minta wangsit
kayak wangsit. gitu. Sholat. Iya kan gitu. Pas sudah setelah sholat ya, setelah sholat jadi kan itu apa namanya mau ngudud, Iya. cuman koreknya nggak ada. Koreknya nggak ada guys. Pas itu kan cari-cari korek tuh, saya baru ingat oh ya di saku saya ada korek gini korek ini. Pas nyalain udut, ces itu kan ngurup ya kayak gini teman-teman. Ces, endi, aduh angin. Nah. Tuh kayak gini. Bro. Iya. Pas nyalain udut tuh, ya terinspirasi dari situ, dari api gitu. Jadi Nah, kenapa apa namanya ngambil geni nggak api gitu? Karena kan emang kita mau mengangkat bahasa Cirebon. iya. Jadi rumah kita gitu, rumah teater ini kan di mana gitu di Cirebon, makanya mau apa? Domisili lah Iya. Cirebon. Mengangkat bahasa Cirebon. Mengangkat bahasa Cirebon, jadi nggak mau bahasa Cirebonnya itu hilang gitu. Pun walaupun secara karya, siapa tuh Mirun? Walaupun secara karya tidak melulu tentang kearifan lokal Cirebon Iya. itu sendiri, karena biar lebih luas aja lingkupnya. Jadi gitu guys. Nah yang Inspirasinya dari situ Iya. begini. Nah terus yang paling menarik kan gini, selama proses teater geni kan pasang surut keanggotaan, Nah. banyak yang keluar itu. Anda sebagai ketum menyikapinya gimana? Dan Prof sebagai seorang anggota melihat teman-temannya pada keluar itu gimana? Nanti dulu Prof, Sarulnya napas dulu tadi kan. Yang teman-teman yang keluar itu kan banyak tuh Prof. Kalau saya sih sangat disayangkan ya. Kita kan ini yang tadi diceritakan oleh ketum itu kan, kita mendirikan teater geni itu kan dari awal tuh kan bareng-bareng. Kalau keinginan saya itu ya nanti selesainya juga atau bareng-bareng juga gitu. Kalau misalkan dari teman-teman itu sendiri ada masalah, kita di teater itu kan keluarga, kita selesaikan bareng-bareng, kita cari solusi bareng-bareng gitu. Jangan mengambil jalan pintas keluar gitu dari teater. Ketika kita tidak suka kepada teater, kita bilang gitu. Jangan misalnya sembunyi-sembunyi gitu. Karena kalau seperti itu kan menyakiti diri sendiri gitu, dan orang lain juga ya. Termasuk ente. Apa ya? Termasuk ente orang lainnya tuh. Ya termasuk kita lah. Ya termasuk kita gitu. Tapi kan mereka keluarnya itu terus terang ya. Iya. Terus terang. Terus dengan alasan yang jelas juga. Iya, enggak sembunyi-sembunyi. Iya. Jadi Prof menyikapinya adalah itu sangat disayangkan. Iya, sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Dan itu mempengaruhi pendirian ente ketika teman-teman ente, wah ini pada keluar. Apa yang ada di pikiran ente? Apakah apakah saya ikut keluar juga? Karena itu kan benturan pertama pertama teater geni dari dalam tubuh teater geni gitu. Nah, dan orang-orang yang keluar itu kan temen dekatnya Prof semua ya. Iya. Hampir semuanya Peluka. iya. Tidur peluka. Iya. Makanya di teater gini kita berpisah. Kan gitu. Ya gini ya, karena kan saya kan dari awal kan sudah berkomitmen. Saya itu kan pengen belajar di teater. Untuk masalah mereka keluar, walaupun teman dekat saya gitu kan, saya tidak peduli gitu. Karena mereka saya Asik. saya pengen sukses sendiri gitu. Maksudnya gini, kalau saya sukses gitu kan, sebenarnya pengen sukses bareng-bareng, tapi kalau mereka diajak sukses gak mau gitu, masa saya harus nunggu mereka gitu, berarti nanti saya nggak sukses gitu. Tapi kan jalan sukses itu kan nggak hanya di satu jalan, Prof. Bidang. Iya. Beda dari satu Iya. bidang Gitu loh. Makanya pada saat itu kan saya bilang, ya udah nggak apa-apa mereka keluar dari teater dengan harapan ketika mereka keluar dari teater mereka bahagia juga gitu loh. Jangan sampai keluar dari teater malah nambah kemerungsung, malah nambah sumpek gitu loh. Nambah mesum. Ini kan yang saya katakan sama teman-teman penggagas bahwa oke, nggak masalah teman-teman keluar, yang penting adalah caranya baik-baik dan mereka ketika keluar dari teater ya bahagia gitu loh.
jangan sampai keluar dari teater malah menzolimi diri sendiri, dan harapan saya mereka bahagia juga, dan alhamdulillah kelihatannya bahagia gitu, aman, damai, sentosa. Itu kan kita melepasnya juga Tenang. tenang. Gitu. Nanti menyikapinya yang seperti itu gimana sebagai ketua? Kalau Prof sebagai anggota dan sesama kerabat aja. Sebenarnya kalau apa namanya dari ya sebagai ketua umum sendiri tuh berusaha, saya udah berusaha semaksimal mungkin. Ini kayak dokter nih. Iya. Gitu berusaha gitu untuk bagaimana caranya teman-teman anggota itu nyaman di teater, terus tidak ada penyesalan, tidak ada kata-kata yang ibaratnya aduh kok di teater kayak gini banget kayak gitu kan. Gitu. Saya udah mencoba untuk menjurus cara itu semua gitu loh. Biar nggak keluar. Iya gitu. Cuman karena udah apa ya? Soalnya kan di masing-masing anggota juga mempunyai hak prerogatif sendiri gitu loh. Jadi kalau udah bukan masalah, jadi udah keinginan dirinya mau keluar, ya saya nggak bisa apa-apa. Dia lebih ke personal gitu, udahlah terserah gitu. Karena Serahin ke mereka gitu. Karena saya pribadi ya ketika proses dimanapun itu, khususnya di teater, di kesenian, berangkatnya itu bukan dari sebuah keterpaksaan, berangkatnya jangan dari sebuah coba-coba, karena kalau dari keterpaksaan pasti tersiksa, kalau berangkatnya dari coba-coba pasti ragu-ragu, tidak yakin. Artinya berangkat dari pertimbangan-pertimbangan yang matang. Oke, saya belajar gitu lah, belajar ya dimanapun itulah. Kadang kita terjebak sama saya coba-coba dulu deh, akhirnya muncul ragu-ragu ketika ini nggak enak. Jadi kebanyakan dari kita itu selalu mencari sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke lah, awal-awal sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi ketika proses itu berjalan ya tidak selamanya itu sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini adalah bentuk ujian person kita sebagai anggota di organisasi manapun gitu loh. Kemudian apakah kita setia atau tidak terhadap organisasi itu, mampu nggak bertahan, mampu nggak menghadapi cobaan yang seperti itu, kan gitu. Dan pada akhirnya ya yang bertahan gitu, yang kekeh pada komitmennya masing-masing ya kita gitu, yang semuanya segini. Dan itu juga tidak menghambat juga, tidak menghambat untuk teater gini terus berproses, terus berkarya gitu. Jadi dengan sumber daya manusia yang sedikit gitu, tapi tetap saya inginnya tidak terpengaruh, tidak mempengaruhi. Jadi dari teman-teman itu tidak mempengaruhi kita untuk proses gitu. Justru lebih yang diharapkan lagi itu dengan adanya teman-teman pada keluar gitu, kita lebih semangat lagi gitu. Jadi akhirnya kan gini, ini menarik ya, mempertahankan sebuah proses tanpa dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar. Maksudnya orang-orang di sekitar itu ketika ada kegiatan, misalkan diskusi yang datang 3 orang 2 orang, apakah spirit teman-teman ini, Prof dan Sahrul sebagai ketum ini menurun atau tetap gitu loh. Kalau misalkan tetap, apa yang membuat itu tetap? Kadang kan kita ikutan acara yang sedikit udahlah males lah. Kadang kita terjebak sama situasi yang seperti itu, ngedrop spirit kita, semangat kita ngedrop, ngeliat wah ini sedikit nih, aduh gimana ya gitu. Prof gimana Prof? Tapi kalau yang seperti ini tuh, saya sebelumnya pernah mengalami di organisasi. Waktu itu kami itu cuma berenam. Waktu itu ada acara pelantikan. Kami melantik 40 orang. Berarti kan kalau 6 dikali 6 ke 40 itu sekitar 7 kali lipat. Bagi saya walaupun sedikit, yang penting kita
nya apa ya, bekerja sama gitu, semua Solid lah. solid lah, maka yang berat pun akan jadi ringan. Percuma kalau banyak tapi masing-masing gitu. Ya alhamdulillahnya walaupun cuma berenam tapi waktu itu acara pelantikan berjalan sukses gitu, walaupun ya 7 kali lipat lah gitu, perbandingannya Jauh lah. banyak banget ya, 7 Jauh kali lah. lipat, coba bayangkan. Artinya tetaplah nggak mengurangi spirit teman-teman untuk malah membatalkan atau menurunkan semangat. Iya. Kan membuat semangat kendor gitu lah. Walaupun yang datang aduh cuma segini. Kakak Lasar, Iya, kalau berbicara mengenai kehadiran dari keseluruhan anggota ya, itu untuk kayak semacam diskusi ataupun yang lainnya gitu. Jadi itu kalau dari saya tidak mengurangi rasa semangat saya. Soalnya apa? Karena apa yang didapatkan ilmu dari pemateri dari diskusi itu ya khususnya untuk diri kita sendiri gitu. Jadi kalaupun yang lainnya nggak ada yang hadir, maksudnya apa namanya, yang hadirnya sedikit gitu, jadi ya tetap gitu. Karena kalaupun ya kita hadir ya toh ilmunya buat kita gitu tuh, buat kita sendiri, bukan buat teman-teman yang lain. Kalau misalkan ya kita nggak hadir justru sangat-sangat disayangkan gitu. Rugi. Jadi seharusnya wawasan kita itu pada hari itu ya bertambah, yes, justru malah tetap nggak nggak berkembang. berkembang gitu. Oke, akhirnya kan gini. Karena tadi 10 menit lagi ya. 10 menit lagi. Selama teman-teman Prop sama Sarul proses di teater geni, itu pasang surut. Anggota yang datang kadang sedikit dan lain sebagainya. Yang Prop sama Sarul rasakan ketika di teater geni terjadi proses seperti itu, yang datangnya sedikit, itu mengalami penurunan semangat atau tidak di dalam diri Prop sama Sarul? Sarul dulu, Sarul. Prop dikit, Prop. Wah, saya terus nih. Kalau saya ya mau banyak mau sedikitan itu tidak ada pengaruhnya ya. Karena niat awal saya itu kan berkomitmen, pengen ikut berproses. Jadi saya tidak mengenal bahwa wah di teater tuh yang misalkan ikut latihan tuh mau banyak mau sedikit. Karena tujuan saya pengen berproses, pengen sukses di teater, ya saya tidak mengenal banyak atau sedikitnya gitu. Berarti ente pengen jadi seniman. Ya Sukses di teater kan berarti iya, seniman. pengen jadi artis lah, artis. Artis apa? Film dewasa. Dewasa. Sensor. Film tit. Yang naik daun. Asik. Ya berat lah. Ya nggak bakalan ini kok daunnya kan. Ya bisa lah yang gede. Oke, Sarul. Ya untuk mengurangi rasa semangat sebenarnya tidak bisa dipungkiri sih, Ang. Pasti ada aja gitu. Titik sih. Pasti ada penurunan semangat. Apalagi posisi ketum ya. Aduh. Iya, Ribet. ngerasa gimana gitu. Kok saya yang jadi ininya kayak gini gitu. Tapi tidak menutup bukan kemungkinan, tidak menutup agenda itu batal gitu tuh. Tapi dengan adanya orang-orang yang segelumkin mereka kayak gitu, tapi tetap berjalan. Cuman ada rasa untuk mencari solusi gitu. Mencari solusinya bagaimana caranya agar teman-teman yang lain gitu, kalau misalkan setiap teater geni ada agenda, ada acara, segala macam kegiatan, apalagi kan produksi yang kalau menurut saya hajat terbesar teater geni ya produksi gitu. Cari solusi. Iya. Oke. Jadi gitu. Ya ente moderator apa MC ya kang buka ente aja. Iya tuh. Iya. Kita Iya. kang akan akunnya ya. Iya itu guys. Itu ya teman-teman, jadi obrolan Obrolan tanpa tema. tanpa tema gitu. Tempat tema. Ya sekilas
proses di teater geni gitu. Iya. Lucu-lucuan. Lucu-lucu. Tapi nggak lucu. Saya. Lah, Lucu dari menurut saya lucu ya. Saya juga ketawa tadi, banyak ketawanya. itu bro. Saya Ya, lucu karena ente ngomong itu. Hahaha. Iya. Ya itu mah nanti. Iya. Closing. Wis ayat. Bisa. Wis closing dong. Oke teman-teman, itu dari sekilas obrolan kita pada sore hari ini guys. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau nggak bermanfaat ya nggak ngapain kita ngomong-ngomong apa. Iya. Tapi ya mudah-mudahan bermanfaat lah, gitu. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga buat teman-teman yang ingin Kuliah. di kampus Institut Agama Islam Cirebon, jangan lupa mampir di teater geni. Daftar. Jadi masuk teater geni dulu, baru daftar kampus IAIC. Iya gitu. Itu enggak kebalik. Kebalik kah? Oh iya, berarti daftar kampus IAIC dulu, baru jadi bisa anggota teater geni ya. Iya, karena kan Persyaratannya harus harus mahasiswa Mahasiswa. Institut Agama Islam Cirebon gitu. Jadi jangan lupa kuliahnya di Institut Agama Islam Cirebon. Di Tuparep, Parep. nomor 111, Satu triple Komplek satu. Islamic Center, Ya. Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon. Alamatnya nanti di bawah sini. Edit. Ya wis. Ya, itu saja dari saya dari kami ya teman-teman. Jangan lupa terus tonton channel YouTube Teater Geni, video-video Teater Geni. Yang belum subscribe ya subscribe lah, masa pedit pisan kalau nggak ngecek abang-abangnya baik. Subscribe itu gratis. Gratis banget. Itu di channel YouTube Teater Geni itu ada proses-proses kita lah di UKM Teater Geni UKM Institut Agama Islam Cirebon ini gitu. Jadi jangan lupa subscribe, like, komen dan share videonya teman-teman biar channel Teater Geni semakin berkembang. Amin. Dan juga kita dari anggota Teater Geni semakin semangat untuk melahirkan karya-karyanya. Amin ya Allah ya. Tutup Bang. Oke, dari kami itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teater Geni. Baru. Woi,